saya Kartika Sari. Saya dari pemateri ke-14 yang berjudul yaitu Analisis Standar Kompetensi Lulusan MI atau SD Kurikulum 2013 dan KTSP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang bagian pertama yaitu A. Pengertian SKL. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL berarti kondisi atau sikap perilaku pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki anak pada saat anak sudah lulus dari satuan pendidikannya. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Dalam Pasal 1 Ayat 2, standar kompetensi lulusan meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Standar kompetensi lulusan SKL dalam kurikulum 2013 diatur dalam Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama mengembangkan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan terdiri dari kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masalah belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, bagian B yaitu rumusan SKL pada MI atau SD Kurikulum 2013. SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik. Dari satuan pendidikan, SKL meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Kurikulum tahun 2013 ini lebih mirip dengan kurikulum berbasis kompetensi. Model kurikulum berbasis kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Walaupun hampir mirip dengan model kurikulum berbasis kompetensi, akan tetapi masih ada perbedaan-perbedaannya. Kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang mereka miliki. Di dalam kurikulum ini, memandang peserta didik itu memiliki potensinya masing-masing yang perlu digali dan dikembangkan, sehingga kelak potensinya tersebut dapat bermanfaat di dalam kehidupan si peserta didik nantinya dalam bermasyarakat. Kurikulum ini dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa setiap peserta didik berada pada posisi sentral dan aktif dalam belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa guru hanya sebagai fasilitator saja. Peran peserta didik di dalam kegiatan pembelajaran itu lebih diutamakan, sehingga potensi-potensi yang ada di dalam diri peserta didik menjadi lebih tersalurkan dan dapat berkembang menyelenggarakan pendidikan seperti yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa di masa depan. Bagian C, rumusan SKL pada MI, SD, KTSP. Nah, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007-2008 dengan mengacu pada standar isi atau SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL. Untuk pendidikan dasar dan menengah, sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing nomor 22 tahun 2006 dan nomor 23 tahun 2006, serta panduan pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. Secara umum, tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memperdayakan
satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan. Secara khusus diterapkan KTSP adalah untuk yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua yaitu meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui keputusan bersama. Yang ketiga yaitu meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Pada prinsipnya, KTSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SI. Namun, perkembangannya diserahkan kepada sekolah agar sesuai dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Kalender pendidikan dan silabus pelaksanaan KTSP mengacu pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan SI dan SKL. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan kompetensi pembelajaran, kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi merupakan pedoman untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memuat yang pertama yaitu kerangka dasar dan struktur kurikulum. Yang kedua yaitu beban belajar. Nah, dari beban belajar dibagi lagi yaitu yang pertama kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan di tingkat satuan pendidikan. Dan yang kedua yaitu kalender pendidikan. Nah, SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik. Dari satuan pendidikan, SKL meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Pemberlakuan KTSP sebagaimana yang diterapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan SI dan SKL ditetapkan oleh kepala sekolah setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah. Dengan kata lain, pemberlakuan KTSP sepenuhnya diserahkan kepada kepala sekolah. Dalam arti, tidak ada intervensi dari Dinas Pendidikan atau Departemen Pendidikan Nasional. Penyusunan KTSP selain melibatkan komite sekolah serta bila perlu para ahli dari perguruan tinggi setempat dengan keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan KTSP. Maka KTSP yang disusun akan sesuai dengan aspirasi masyarakat, situasi dan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Baiklah yang selanjutnya itu yang bagian D, praktek analisis perbedaan rumusan SKL MISD pada kurikulum 2013 dan KTSP. Baiklah, yang pertama yaitu KTSP 2006. Pada KTSP, sekolah diberikan keleluasaan untuk mendelegasikan seluruh isi kurikulum melihat karakter dan potensi lokal. KTSP tetap menekankan kompetensi, akan tetapi lebih dikerucutkan lagi dalam operasional dan implementasinya di sekolah. Yang B yaitu standar kompetensi lulusan diturunkan dari standar isi. C. Standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan mata pelajaran. D. Pemisahan antara mata pelajaran pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, dan pembentuk pengetahuan. Yang bagian E yaitu kompetensi diturunkan dari mata pelajaran. F. Mata pelajaran lepas satu dengan yang lain seperti sekumpulan mata pelajaran terpisah. Yang G yaitu pengembangan kurikulum sampai pada kompetensi dasar. Serta yang terakhir yaitu tematik kelas 1 sampai 3 mengacu mapel atau mata pelajaran. Selanjutnya yaitu bagian kurikulum 2013. A. Standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan masyarakat. Standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan. Yang C yaitu semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang D, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Yang E yaitu semua mata pelajaran diikat dalam kompetensi inti tiap kelas. F, pengembangan kurikulum sampai pada buku teks dan buku pedoman guru. G yaitu tematik integratif kelas 1 sampai 6 mengacu kompetensi. Baiklah, selanjutnya yaitu bagian D, praktek analisis perbedaan rumusan SKL K13 antar jenjang dari jenjang MI, MISD, MTS, SMP hingga MA atau SMA. Dilihat dari aspek sikap,
aspek pengetahuan, jenis pengetahuan dan fokus kajian, dan aspek keterampilan. Baiklah, yaitu standar kompetensi lulusan SKL Satuan Pendidikan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. SKL meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Yang A yaitu SKL pada jenjang pendidikan dasar, bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang B yaitu SKL pada jenjang pendidikan menengah umum, bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri, mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang C yaitu SKL pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan, bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Berikut ini SKL untuk jenjang SD, MI, SDLB, paket A. Yang dimensinya yaitu yang bagian sikap, kualifikasi kemampuannya memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang kedua yaitu dimensi pengetahuan. Nah, kualifikasi kemampuannya yaitu memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang ketiga yaitu bagian dimensi keterampilan, yaitu yang kualifikasi kemampuannya itu memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya. Baiklah, yang kedua yaitu berikut ini SKL pada jenjang SMP kurikulum 2013. Yang dimensi sikapnya yaitu kualifikasi kemampuannya yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkarakter jujur dan peduli. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, pembelajar sejati sepanjang hayat. Dan yang kelima yaitu sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Selanjutnya yaitu dimensi pengetahuan. Yang kualifikasi kemampuannya yang pertama itu faktual, yaitu lulusan SMP memiliki pengetahuan teknis dan spesifik tingkat sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan keberadaannya di dalam masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Yang kedua yaitu konseptual. Lulusan SMP memiliki pengetahuan terminologi atau istilah dan klasifikasi, kategori, prinsip, generalisasi, dan teori yang digunakan terkait dengan pengetahuan teknis dan spesifik pada tingkat sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan keberadaannya di dalam masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Yang ketiga yaitu prosedural. Lulusan SMP memiliki pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu atau kegiatan yang terkait dengan pengetahuan teknis, spesifik, algoritma, metode tingkat sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Yang terakhir yaitu metakognitif. Lulusan SMP memiliki pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan menggunakan dalam mempelajari pengetahuan teknis dan spesifik tingkat sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Yang terakhir yaitu dimensi keterampilan, yang kualifikasi kemampuannya yaitu kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Yang terakhir yaitu berikut ini SKL untuk jenjang SMA, SMK, MA, MAK kurikulum 2013.
Yang pertama yaitu yang bagian dimensi sikap. Yang kualifikasi kemampuannya yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang kedua yaitu dimensi pengetahuannya. Yang kualifikasi kemampuannya yaitu yang pertama memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian. Yang terakhir yaitu dimensi keterampilan. Yang kualifikasi kemampuannya yang memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret, sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Baiklah, itulah materi dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan dari grup WA kita. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.